efisien dan juga cepat. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian. Jangan sampai kehilangan penerusnya. Saatnya generasi muda ikut andil dan bergerak. Jadilah pahlawan bangsa yang beraksi di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas sektor pertanian di negeri ini. Meski situasi pandemi COVID-19 masih membatasi area berkegiatan kita, bukan berarti kita berhenti menjadi orang-orang produktif. Bercocok tanam bisa jadi pilihan kegiatan yang positif selama berada di rumah. Informasi tentang cara bercocok tanam kini dapat diakses secara luas. Siapa saja dapat melakukannya. Metode sederhana seperti hidroponik yang dilakukan di halaman rumah dapat membentuk ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Menanam sayur mayur untuk mengkonsumsi sehari-hari. Atau tanaman-tanaman yang dapat menjadi obat keluarga. Hasil panen pasti terjamin kebersihannya, serta aman untuk dikonsumsi. Dengan memulai dari perkarangan rumah sendiri, kita sudah turut mensukseskan program perkarangan pangan lestari yang dibuat oleh pemerintah. Milikilah semangat yang besar untuk melakukan kegiatan tani meski tidak ada lahan yang luas. Bertani dapat menjadi kegiatan menyenangkan yang dilakukan bersama keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Wujudkan kemerdekaan pangan penduduk Indonesia dan optimis untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi dengan semangat juang yang kita punya. Mari menanam hal kecil dengan penuh rasa cinta, memupuk kebiasaan baik untuk memetik berbagai hal besar di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita berharap di hari ulang tahun ke-75 ini adalah hari untuk menyatukan hati kita, menyatukan emosional kita, bahwa bangsa ini bangsa besar, negara ini negara yang kuat, dan ujian-ujian dan tantangan mari kita lewati bersama. Semangat nasionalisme kebangsaan, semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebuah kekuatan yang besar untuk menaklukkan segala masalah yang hadir dalam negara ini. Kemerdekaan, persatuan, kebersamaan menjadi bagian dari hari proklamasi yang kita ingatkan ini. Selamat hari ulang tahun 17 Agustus 1945 yang ke-75. Ridha Allah bersama kita. Assalamualaikum. Baik, sudah bergabung semua 41 orang? Sudah ya, Safira ada kendala jaringan di daerahnya jadi agak terlambat masuk. Oke, Safira, berarti tinggal Safira yang belum masuk ya? Yang lainnya lengkap, kita 42 kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Dinar mana Dinar? Oh, ada posisi di bawah. Oke, kita mulai kuliah hari ini. Pengantar agribisnis pertemuan ketiga kelas A ya, agribisnis A. Ini sudah kita record, nanti juga akan ada live streamingnya. Silahkan disiapkan lahir batin dalam posisi yang kondusif untuk kita menantang siang yang mengantukkan ini. Wah, Diana sudah lengkap dengan buku catatannya. Diana aja nih yang pakai buku catatan, yang lainnya nggak kelihatan buku catatannya. Ya, Ada, oke. Bu, bukunya, Oh, Bu. ada, Bu, di bawah, Bu. Oke, nggak kelihatan. Ya, semuanya angkat buku catatan. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Saya share screen. Sebentar ya.
Sudah kelihatan ya? Ya, Bu. Saya yang nggak kelihatan. Oke. Itu arkan. Ini maklum sambil nyuapin anak ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini ya. Pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita belajar tentang apa ya? Tentang konsep agribisnis. Pertemuan kedua kita belajar tentang subsistem agribisnis. Anda sekalian juga sudah memperkenalkan apa saja subsistem agribisnis yang ada di dekat Anda. Dan pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang agribisnis sebagai suatu sistem. Anda semua masih ingat lah tugas yang minggu lalu ya, kita belajar tentang video-video itu. Masih ingat video-videonya apa saja? Masih, Bu. Videonya apa aja ya? Bu, ada yang rengginang sagu pelangi, ada yang mie sagu spirulina, kemudian ada Tembakau. Kapin sama aplikasi Nusantaraku juga, Bu. Sama yang satu lagi itu pestisida ya, Bu. Kalau bukan pestisida. Betul. Insektisida. Dari insektisida dari mangrove. Dari mangrove ya, betul, masih ingat. Ya. Sebagian ada yang belum saya nilai ya, memang karena banyak yang harus dikoreksi gitu kan. Dan memang terima kasih apresiasi kepada yang mengumpulkan tepat waktu, dan di awal waktu itu saya koreksi lebih dulu, dan yang setelah lewat dari jam kuliah itu masih dalam proses. Tapi nilai itu adalah hak saudara, pasti akan saya kembalikan, dan kewajiban saya memberikan nilai gitu ya. Sabar aja, nanti pasti akan dikembalikan gitu. Terus ini yang sudah kita pelajari, konsep agribisnis, subsistem agribisnis. Hari ini kita akan belajar agribisnis sebagai suatu sistem. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar agroindustri, dan yang sebelum UTS kita akan belajar tentang pemasaran. Sebelumnya ada yang satu aja deh, saya ingin dengar komentarnya satu orang tentang tanggapannya dari video dari Kementerian Pertanian tadi. Silahkan sebutkan nama, kemudian minta tolong Dinar, tolong dicatatkan teman-teman yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkuliahan online kita hari ini ya. Dinarnya sendiri boleh kalau mau aktif, tapi saya minta tolong Dinar deh, tolong catatkan siapa nama NIM yang aktif. Ya silakan satu orang saja untuk memberikan tanggapan terhadap video yang telah kita saksikan bersama-sama tadi. Izin Bu, saya Bu Tifal Joitsa, Bu. Ya, silakan Tifal. Baik, Panggilannya siapa? Bu. Tifal, Bu. Oke, Tifal. Ya, Tifal Ya. gimana? Oke, jadi berdasarkan dari video yang telah Ibu sajikan, video dari Kementerian Pertanian tadi menunjukkan bahwa sektor pertanian di Indonesia yang semulanya memang dilakukan oleh para petani di sawah, dan kemudian pertanian ini kan terus dikembangkan, alat-alat pertanian, alat-alat mesin pertanian itu juga semakin canggih karena adanya teknologi, dan kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia di mana juga turut berpartisipasi saat ini dengan program pemerintah, yaitu untuk memajukan pangan, di mana supaya kita bisa memanfaatkan lahan seminimal mungkin yang ada di pekarangan rumah kita untuk bisa menghasilkan bahan pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan untuk bisa kita konsumsi sendiri ataupun untuk kita perjualbelikan lagi nantinya. Dan satu quotes di video yang saya catat itu, menanam benih dengan cinta, memupuknya dengan baik untuk memetik hasil besar di kemudian hari. Ya, Bu. Oke, terima kasih Tifal. Oke, karena mintanya satu aja, karena nanti akan ada giliran-giliran yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih Tifal, tadi ada banyak ya. Tifal menyampaikan bahwa dari
video tadi itu ada motivasi. Betul tidak? Ada itu sebuah motivasi ya? Kira-kira itu video motivasi dari Kementerian Pertanian untuk kita mencintai pertanian. Sehingga saya membuka kelas ini dengan sebuah niatan agar kita sama-sama seperti quote yang saya buat. Aku bangga, aku cinta, dan aku peduli pertanian Indonesia. Karena agribisnis nadinya perekonomian Indonesia. Kira-kira itu yang perjalanan kita 2 SKS yang ini untuk menimbulkan rasa tadi, bangga, cinta, dan peduli. Ya, mudah-mudahan. Ini saya kasih love-love nih. Mudah-mudahan memang lahir dari sini, mulai dari video, kita akan belajar memahami pentingnya agribisnis, kemudian kita jadi cinta, dan terakhir kita akan peduli gitu. Saya masih ingat nih ketika saya minta pendapatnya teman-teman sekalian di chat, apa motivasi kuliah di agribisnis. Ada beberapa orang yang apa ya namanya ya, saya nggak tahu Bu, saya sebenarnya tidak ada motivasi, saya di sini tidak sengaja dan faktor ketidaksengajaan lainnya menjadikan berjodoh pada agribisnis. Sebenarnya saya juga seperti itu dulunya gitu kan, saya juga dulu sepertinya SAR gitu awal-awalnya gitu, sampai memang baru cinta itu di akhir-akhir perkuliahan ketika mengerjakan skripsi. Tapi kan tidak ada kata terlambat ya untuk mencintai, ya nggak? Betul nggak sih? Betul, Bu. Betul, Bu. Bu. Ini udah diajak ngomongin cinta biar nggak ngantuk, biar nggak tidur, ya kan? Jadi itu ya. Jadi kalau yang misalnya belum terpanggil, nggak apa-apa, kita berproses gitu ya. Kita berproses untuk mencintai karena memang sesuatu itu tidak datang dengan tiba-tiba gitu kan. Nah, yang sudah cinta dipupuk lagi cintanya seperti yang tadi di video tadi gitu kan. Bagaimana kita memupuk asa itu dari titik-titik kecil yang kita bisa, kemudian itu ternyata memberikan manfaat yang besar gitu. Jadi nih, nah ini review konsep subsistem agribisnis yang kita pelajari minggu lalu. Jadi kalau apa ya yang kemarin, ada nggak yang masuk subsistem input dari video yang minggu lalu? Ya silahkan izin menjawab. Siapa? Yang masih ingat? Dari video-video minggu lalu. Yang masuk subsistem input ada? Izin Intan menjawab, Bu. Oke, Intan. Apa Intan? Yang termasuk dalam subsistem input ini benih dan alat-alat yang menunjang untuk budidaya. Iya, kalau yang minggu lalu ada nggak di video yang kemarin itu yang input ya? Ada nggak kira-kira? Di video ada, Bu. Yang ini mesin perendam lada putih. Mesin perendam lada putih. Baik, mesin perendam lada putih ada 3 versi jawaban dan saya betulkan semuanya. Betul input bagi yang menulis alasannya bahwa mesin itu telah disiapkan ketika praproduksi atau ketika penyiapan input-input produksi. Mesinnya, betul gitu ya. Lah, kegiatannya bisa diproduksi, bisa di pengolahan karena ketika produksi itu sudah dilakukan gitu kan. Dan ada juga yang berpersepsi ini pengolahan karena sudah panen dulu Bu, baru kemudian dilakukan kegiatan ini. Jadi betul itu semuanya, tergantung Anda membahasnya dari segi mana. Lah kemudian kalau di pengolahan, apa coba yang di video itu? Silakan yang mau izin menjawab. Bu. Ya, siapa? Rindi. Rindi Tiara, Bu. Ya, silakan Rindi, yang mana pengolahan? Ada dua ya? Dua apa satu? Coba apa? Yang itu, Bu. Yang insektisida dari daun mangrove, Bu. Pestisida dari daun mangrove, betul. Terus? Ada lagi? Misatin juga, Bu. Misatin, oke betul ya. Kalau rengginang pelangi, apa ya itu ya? Ada yang mau menjawab? Rengginang pelangi. Mesin pencetak rengginang pelangi, gitu ya? Videonya minggu lalu. Ya, itu apa ya? Izin menjawab, Bu. Oke, Siti Nurhaliza ya? Mungkin bisa masuk ke sistem penunjang, Bu. Penunjang, rengginang pelangi. Kenapa? Karena alatnya membantu. Kalau nggak pakai alat sebenarnya bisa juga, Bu. Cuma karena kalau alat dia mempermudah gitu, Bu. Gitu. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Izin, Bu. Izin, Bu.
Iya, Tifal udah, yang Johannes. lainnya. Yang selain Tifal. Laki-laki, Bu, siapa? izin Bu. Ya. Johannes Bu. Johannes, ya. Iya Apa Bu. Johannes? Kalau menurut pendapat saya tentang video mesin pencetak rengginang ini Bu, dia itu termasuk jenis subsistem hilir Bu atau processing. Processing, oke. Ya, karena Baik. dia kan mengolah sebuah bahan sagu tersebut menjadi cemilan rengginang tersebut Bu. Ya, betul. Yang lebih tepatnya ya, Ya, sekian Bu. memang Terima kasih. Oke, terima kasih Johannes. Betul ya, di Iya, hilir ya. sama-sama Bu. Karena terjadi pengolahan di sana, pengolahan rengginang tadi ya, mencetak. Tapi sekali lagi kalau misalnya mesin itu disiapkan sebelum input produksi, sebelum kegiatan produksi bisa diskusi input. Tapi ini kan tidak ya. Ini memang disiapkan ketika pengolahan dilakukan gitu kan. Pengolahan rengginang ini terbuat dari apa ya? Sagu ya. Jadi memang Sagu Bu, ya Bu. disiapkan di fase pengolahan, betul, di hilir. Yang terakhir, tentang aplikasi Nusantaraku, masuk kemana? Ya, siapa yang bicara? Yang mana yang bicara ini? Zikri, Bu. Zikri, silakan Zikri. Itu menurut saya sebagai penunjang, Bu. Oh ya. Ya, kenapa penunjang? Karena itu apa namanya? Sebagai suatu media Bu, untuk pemasaran hasil produksi, Bu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Saya Dinar. Ya, Dinar, silakan Dinar. Apa Dinar? Kalau saya Bu, menurut saya yang aplikasi Nusantara itu termasuk subsistem marketing Bu, karena dengan aplikasi itu jadinya bagian pemasaran itu lebih terjamin dan semua masyarakat mengetahui tentang apa itu pertanian, pengolahannya bagaimana, apa saja sejarah dari makanan-makanan tersebut gitu Bu. Oke, ya ada dua pendapat, memang dua jenis jawaban ya. Mana yang lebih tepat ya kira-kira? Yang pertama yang saya klarifikasi dulu tadi ada yang bicara kalau mesin itu Bu penunjang gitu ya. Jadi penunjang ini lebih kepada yang berada di subsistem penunjang ini lebih kepada hal-hal yang tidak bersifat material biasanya gitu ya. Biasanya berupa pelatihan, kebijakan, penyuluhan, aplikasi, permodelan gitu kan, itu masuk di penunjang. Karena apa? Karena dia, ya betul tadi dikatakan, dia menunjang. Jadi sebenarnya tanpa ini, kegiatan itu berjalan tapi tidak efektif, sehingga harus ada dukungan dari eksternal, dukungan dari faktor eksternal yang membantu subsistem tadi. Sehingga dikatakan subsistem penunjang ini berada di hulu sampai hilir. Dia bisa berada di input, bisa berada di subsistem produksi, bisa di agroindustri, bisa di pemasaran. Dari hulu sampai hilir dia ada, karena dia fungsinya tadi menunjang atau memperlancar, memfasilitasi kegiatan-kegiatan di setiap subsistem. Jadi yang tadi termasuk apa aplikasi Nusantaraku? Ya lebih tepatnya mungkin di penunjang gitu ya, karena dia berupa aplikasi. Kenapa tidak pemasaran Bu? Karena aplikasi tadi itu dia mewadahi apa? UKM. Nggak dia yang melakukan kegiatan pemasaran, tapi dia menyiapkan sistem yang menampung kegiatan-kegiatan pemasaran dari setiap UKM. Jadi dia nggak melakukan kegiatan pemasaran, tapi dia menampung sifatnya gitu. Aplikasi yang menampung kegiatan-kegiatan pemasaran. Mungkin itu. Tapi yang pemasaran nggak serta-merta saya salahkan itu sebenarnya. Sudah ada penilaiannya karena dia melihat bahwa ini ada kegiatan pemasaran. Hanya saja ini termasuk subsistem penunjang. Jadi semuanya itu off farm ya, kecuali yang on farm itu hanya produksi. Yang terjadi di lahan produksi, itu aja. Subsistem produksi itu yang berada di on farm. Selebihnya adalah off farm, karena kegiatannya di luar lahan produksi. Apa yang dipasarkan? Bisa input produksi, bisa hasil produksi, dan hasil olahan. Betul kalau dilihat di sini, aplikasi Nusantaraku kan menjual hasil olahan, Bu. Ya, menjual. Tapi yang menjual itu bukan aplikasinya kan? Yang menjual itu tetap UMKM-nya. Sementara aplikasinya itu adalah penunjang. Sampai sini, kira-kira gimana? Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Oke, jadi ini agribisnis ya, agribisnis, bisnis, pertanian. Gitu kan? Oke, terima kasih. Ada gambar tumbuhan, ada gambar dolar. Jadi bagaimana tumbuhan-tumbuhan ini, kegiatan pertanian ini menghasilkan uang, gitu intinya. Lah, ini tentang potret pertanian Indonesia.
potret pertanian Indonesia dilihat. Mungkin nanti gambarnya kurang jelas kalau saya serahkan ke Anda semuanya, nanti mungkin akan bisa dilihat. Jadi kita lihat ke yang sini. Ini tabel pertama menandakan yang hijau ini, yang hijau ya, ini yang saya lihatkan. Yang hijau ini adalah sektor pertanian. Sektor pertanian ini tetap tinggi kontribusinya dibandingkan yang biru itu subsektor perikanan. Jadi masih tetap tinggi meskipun fluktuatif ya, naik turun kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional kita ini kan dibangun oleh sektor-sektor perekonomian. Di antaranya ada sektor perdagangan, ada sektor pertanian, sektor jasa, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sektor pertanian ini masih tinggi kontribusinya, tapi di bawah itu pojok bawah mengalami penurunan. Dulu tahun 2015 13,49% kontribusi sektor pertanian. Sekarang tahun lalu tahun 2019 tinggal 12,72% sektor pertanian. Wah, ada apa ya? Apakah sektor pertanian mengalami kemunduran? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan sebutkan namanya. Sudah boleh. Ya, silakan Zikri ya. Ya, Bu. Jangan Zikri, yang lain dong. Saya, Bu. Ya, Sofi. Ya, silakan Sofi. Menurut saya akhir-akhir ini impor pertanian itu lebih banyak daripada lokalnya. Jadi karena kita banyak impor gitu ya. Ya. Nah, jadi berarti Sofi sepakat ya memang ada penurunan gitu. Jadi kita impor. Ya. Oke, yang lain boleh satu jawaban lagi? Laki-laki silakan. Bolehlah laki-laki atau perempuan terserah. Silakan. Saya Ya, siapa? Diana Febriola, Bu. Oke, ya Diana. Kalau menurut saya sektor pertanian kalah dari sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan atau bisnis yang lain, Bu. Oke, gitu ya. Kalah saing. Oke, kita close jawabannya 2. Kita lihat tabel yang ini, gambar yang ini ya. Kelihatan ya yang putih gitu kan. Yang putih ini kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB. Produk domestik bruto nasional presentasinya. Ternyata sektor pertanian ini ada di posisi di bawah industri. Yang paling besar kontribusinya adalah industri pengolahan. Kemudian tadi bilang apa? Kalah dengan sektor perdagangan ya. Oh, masih di atas ternyata. Pertanian masih lebih tinggi daripada perdagangan. Kalah lagi dengan sektor apa misalnya yang di sini ya? Non-migas gitu ya. Tapi Anda ingat nggak? Apa sih bahan baku dari industri pengolahan? Apa coba? Bahan bakunya? Hasil dari budidaya pertanian, Bu. Hasil dari pertanian ya. Terus Ya, Bu. kemudian sektor perdagangan gitu ya. Apa sih bahan baku yang didagangkan orang? Apa? Dari mana? Dari sektor pertanian. Hasil dari sektor Dari sektor pertanian juga, Bu. Dari Pertanian sektor juga, Bu. pertanian juga gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kontribusi kita memang berkurang dari segi pertanian primer, tapi tidak suram sebenarnya karena hasil-hasil pertanian kita itu digunakan, diolah lagi di sektor-sektor ekonomi yang lain seperti industri pengolahan, perdagangan, kemudian apalagi ya yang ada di sini. Kalau jasa pendidikan tidak, itulah yang paling terasa. Pengolahan yang paling tinggi. Karena semuanya itu bahan bakunya dari pertanian. Jadi sebenarnya yaitu, kita sekarang pertanian primer kita memang berkurang karena kita sudah mengolahnya gitu. Yang dikatakan siapa tadi katanya? Kita banyak impor, Bu, jadi kontribusi sektor pertaniannya berkurang gitu ya. Itu hitungan pada pendapatan nasional, hitungannya lain. Kalau ini hitungannya kalau PDB ini adalah jumlah output dari masing-masing sektor ekonomi. Kalau kita bicara impor nanti udah belajar PIE tapi belum sampai ya, nanti ketika habis UTS akan belajar. Pendapatan nasional itu adalah jumlah dari konsumsi nasional, pendapatan nasional ditambah ekspor dikurangi impor. Jadi rumusnya beda itu kalau impor itu. Memang betul kita impor tapi nggak menyangkut di sini lain lagi gitu ya. Jadi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB memang berkurang dari segi bentuk primernya.
tapi kontribusi sektor pertanian telah berubah menjadi bahan baku di industri-industri pengolahan ataupun perdagangan gitu. Jadi dia tetap berkontribusi sebenarnya, tapi dalam bentuk lain gitu ya, menjadi bahan baku. Seperti kita belajar tadi subsistem, nah itulah makanya pertanian agribisnis sebagai subsistem, dia tidak berdiri sendiri gitu. Tidak lagi dijual secara mentah, tapi dia diolah, itu kontribusi juga. Jadi sektor pertanian kita masih ada harapan gitu ya. Nah, walaupun mengalami penurunan. Nah, ini transformasi sektor pertanian. Transformasi itu perubahan ya, seperti yang diceritakan dulu, dari mode tradisional, kemudian semi komersil, separuh dimakan sendiri, separuh dijual, itu semi komersil, sampai kemudian komersil gitu ya, semuanya dijual, dilakukan penjualan, sampai kemudian lahir tahun 1957 konsep yang namanya agribisnis gitu kan, sebagai sebuah sistem gitu, sebuah sistem yang terkait subsistem 1 sampai yang penunjang itu saling terkait gitu kan, dan kita kenal nanti namanya agroindustri, yaitu industri pengolahan industri pengolahan komoditi pertanian gitu ya. Itu termasuk kegiatan agribisnis yang paling banyak sekarang dikatakan penggerak perekonomian. Kenapa? Nanti kita lihat kenapa dia agroindustri banyak menggerakkan perekonomian. Nah, ini kita lihat. Jadi agribisnis dan pembangunan hubungannya apa? Hubungannya sangat bagus sekali gitu kan. Karena dengan adanya agribisnis, pertanian yang tadi tradisional sudah jadi sekarang agroindustri gitu. Baik nggak sih sebenarnya budaya pertanian yang tadi masih tradisional menjadi agroindustri menurut Anda? Silakan. Baik, Bu. Baik, Gina. Baik, Bu. Gina ya. Siapa yang mau berkomentar tadi? Dharma, Bu. Kenapa? Siapa Dharma? Iya, Bu. Ya, silakan, suaranya kecil, Dharma. Cek, udah jelas, Bu? Oke. Udah jelas. Oke. Oke. Dampak dari ini pembangunan terhadap pertanian itu sebenarnya ada yang bagusnya, ada buruknya juga, Bu. Jadi, karena kemajuan teknologi juga, otomatis kan pembangunan itu bersangkutan dengan kemajuan teknologi juga kan. Jadi, lebih yang bagusnya itu sistem pada pertanian itu lebih canggih dan juga lebih efisien gitu, Bu. Dan untuk sektor keburukannya itu ya terhadap petani itu sendiri, karena kemajuan teknologi juga tenaga kerja udah banyak digantikan oleh mesin-mesin gitu, Bu, industri gitu. Iya, tepat sekali ya Dharma Iya, ya. Bu, menurut saya, Bu. Betul. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dharma. Betul, bagus sekali. Jadi yang terjadi itu transformasi budaya pertanian yang tradisional menjadi industri bagus gitu ya. Bagus karena dengan adanya industri, dengan ada mekanisasi, dengan adanya teknologi, pertanian akan lebih efektif dan efisien. Ketika kegiatan itu semakin efektif dan efisien, maka dia akan produktivitasnya akan semakin tinggi gitu kan. Output yang dihasilkannya akan semakin tinggi. Kalau output yang dihasilkan oleh sebuah sektor itu semakin tinggi, maka itu akan berdampak kepada perekonomian nasional. Misalnya dulu lahan gitu kan hanya diolah dengan tangan, produksinya hanya sekian ton gitu ya. Ketika yang diolah oleh mesin meningkat sekian kali lipat, kan outputnya bertambah. Outputnya bertambah, kemudian berarti apa? Output pelakunya juga akan bertambah. Output pelakunya bertambah, kontribusi terhadap perekonomian nasional juga bertambah. Beras kita biasanya cuma berapa ton, jadi tambah banyak gitu kan. Itu kan sebuah peningkatan gitu dengan adanya mekanisasi tadi gitu. Ada peningkatan output atau produksi nasional. Kalau udah output meningkat, itu perekonomian nasional tuh harusnya juga mengalami peningkatan. Itu idealnya gitu kan. Kemudian ketika output meningkat, income pelaku usahanya juga harusnya meningkat. Harusnya kaya itu kan, petani-petani itu kaya. Siapa aja yang kaya? Harusnya dari petani sampai pengusahanya kaya semua. Harusnya ya kan, harusnya gitu kan. Terus tapi masalahnya Bu, masalahnya negatifnya yaitu kasihan petaninya. Oh ternyata tidak selamanya bagus gitu ya perkembangan teknologi gitu. Ternyata petani hari ini termasuk pihak yang mengalami kerugian. Nanti kita akan belajar apa saja ya kok bisa kemajuan itu merugikan petani gitu kan. Banyak hal ternyata kemajuan itu mengurangi, betul tadi, mengurangi penggunaan tenaga kerja. Sebentar. Ya, jadi mengurangi penggunaan tenaga kerja gitu ya, mengurangi penggunaan tenaga kerja. Karena itu kalau kayak gitu kan petani jadi kehilangan jam kerja, kehilangan curahan jam kerja, itu akan mengurangi pendapatannya.
Oh, berarti ini tantangannya nih, petani harus bisa gitu kan. Nah, petani harus bisa, ini masalahnya petani kita masih tradisional gitu ya. Kemudian kalau output meningkat, kita bisa memenuhi kebutuhan domestik berarti. Nah, kita harusnya nggak impor, harusnya kan gitu ya. Kemudian karena outputnya meningkat juga, kita bisa ekspor, dan itu juga meningkatkan pendapatan nasional. Dan ternyata maksudnya dengan seperti itu agribisnis ini bisa menggerakkan perekonomian. Itu idealnya gitu. Kalau kita bicara sebuah pertumbuhan ekonomi. Tapi disampaikan Dharma tadi, ekonomi bisa bertumbuh tapi ternyata ada yang negatifnya, ada yang kemudian kehilangan kesempatan kerja. Lah, ini peran agribisnis dalam perekonomian. Yang pertama, kontributor pangan. Ada nggak sektor lain yang menyumbang, yang menghasilkan pangan selain sektor pertanian? Ada nggak? Sektor migas misalnya, menghasilkan pangan? Enggak ya? Enggak, Bu. Ya. Sektor apa lagi? Nggak ada ya, cuma sektor pertanian satu-satunya kontributor pangan. Makanya di fakultas kita ada pertanian, ada kehidupan gitu kan. Nggak ada pertanian, kita nggak makan gitu. Jadi kontributor pangan. Kemudian komoditi pasar gitu. Semua komoditi pertanian itu adalah komoditi pasar. Namanya komoditi pasar, berarti ini ada bernilai ekonomi gitu ya. Namanya bernilai ekonomi, untuk mendapatkannya itu perlu ada usaha. Usahanya nggak cuma ada uang, makanya supply demand. Supply itu penawaran, demand itu permintaan. Penawaran dan permintaan komoditi agribisnis ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Maksudnya apa? Misalnya apa yang menyebabkan harga beras mahal? Ada yang bisa tahu? Iya, Bu, izin menjawab. Iya. Yang belum bicara ya, yang menjawab. Saya, Bu. Iya, silakan. Saya, Bu, Nurasana. Oke, iya. Menurut saya, Bu, salah satu penyebab harga beras mahal itu adalah tidak meratanya produksi beras itu sendiri, Bu. Misalnya di satu daerah yang mata pencahariannya itu menghasilkan beras, mungkin di situ harga beras bisa lebih terjangkau, Bu. Tapi di satu daerah yang tidak memproduksi beras, di situ jadi lebih mahal karena barangnya itu seperti langka, Bu. Oke, betul sekali. Itulah yang supply demand komoditi pasar. Jadi punya pun kita uang, tapi kalau supply, penawaran, atau barangnya tidak tersedia di pasar, ini harganya akan naik gitu kan. Bisa jadi uang kita nggak cukup gitu. Segitu, itulah komoditi strategis gitu. Ketika supply atau penawarannya di pasar itu terbatas, sementara demand, permintaannya akan terus tinggi karena ini adalah barang-barang konsumsi, maka itu akan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ada yang mampu beli, ada yang nggak mampu beli, gitu ya. Karena harganya tinggi tadi gitu kan, dipengaruhi oleh supply gitu. Sama ketika baru awal-awal PSBB gitu kan, kita mengalami beberapa peningkatan harga bahan pokok, terutama komoditi-komoditi pertanian gitu. Itu barang-barang konsumsi kita semua. Kenapa? Karena supply-nya itu sudah terbatas karena kendala distribusi. Lah, itu mempengaruhi daya beli. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ada yang bisa beli, ada yang nggak kebeli. Itu yang dikatakan daya beli. Itulah komoditi pasar. Semuanya produk-produk pertanian sangat mempengaruhi supply demand-nya. Yang ketiga, penyedia faktor produksi. Jelas ya, kalau dalam subsistem produksi ada faktor produksi. Faktor produksi itu apa aja? Ada benih atau bibit, ada pupuk, ada kemudian lahan. Itu kan semuanya adalah apa? Lahirnya dari sektor pertanian gitu kan, dan tidak bisa dipenuhi kalau nggak ada kegiatan agribisnis, subsistem tadi. Petani itu dapatnya input produksi dari mana? Dari penyedia input produksi. Penyedia input produksi melakukan kegiatan apa? Kegiatan agribisnis kan, dari mengolah kemudian memasarkan. Yang keempat, membuka kesempatan kerja gitu ya. Karena subsistemnya yang banyak tadi, tentu banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul, yang akan lahir dari dunia agribisnis gitu. Kalaupun sekarang pekerjaan yang apa tadi dikatakan pekerjaan yang tenaga kerjanya
turun ke sawah itu nggak semuanya gitu, nggak harus itu. Kemudian seperti membuka aplikasi tadi itu kan kesempatan kerja gitu kan. Maka melahirkan pekerjaan-pekerjaan di dunia digital sekarang gitu kan. Kita tahu lah sekarang banyak e-commerce pertanian, ada tante sayur, ada apalagi kios tani, ada macam-macam gitu kan. Itu kan kesempatan kerja juga yang bergerak di bidang pertanian. Yang kelima ini adalah bentuk pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Yaitu proses menggerakkan masyarakat gitu kan, terutama masyarakat desa gitu kan. Nah, masyarakat desa, kita negara agraris, dari mana berkembang kalau bukan mengembangkan sektor pertanian? Nah, inilah peran agribisnis dalam pembangunan. Itu yang positif-positif aja kita bicarakan ya barusan ya. Nah, ini. Kemudian kita bicara tentang subsistem produksi atau budidaya gitu. Ada yang bertanya, subsistem apa yang paling penting, Bu? Semuanya penting. Karena ini adalah sebuah sistem. Sebuah sistem berarti saling berkaitan. Tapi kemudian kenapa disorot subsistem produksi? Karena ini tadi, karena subsistem produksi ini letaknya, keterkaitan depan dan belakangnya ada. Keterkaitan ke belakangnya subsistem produksi dengan subsistem apa? Izin Bu, subsistem hulu. Oke, ya, siapa tadi ya? Catat aja Dinar, yang kedengaran suaranya pertama Dinar. Nanti dicolek-colek sama temennya. Oke, hulu, input produksi. Keterkaitan ke depan dengan subsistem apa? Subsistem hilir, Bu. Processing. Oke, catat semua tuh Dinar, catat semua ya yang ngomong ya. Oh iya. Rebutan itu yang ngomong. Oke, betul. Hulu dan hilir gitu kan. Posisi dia terkait dengan ke belakang, terkait dengan ke depan. Sehingga karena dia saling kait-mengkait itu, dia merupakan pendorong berkembangnya subsistem lain gitu ya. Subsistem lain itu banyak ditolong, banyak ditopang oleh subsistem produksi tadi gitu. Dan namanya kegiatan produksi menghasilkan output itu akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, itu tadi ya. Transformasi ekonomi sosial budaya seperti disampaikan tadi, kegiatan pertanian itu bertransformasi dari yang tradisional sampai sekarang menuju industri. Belum ya, pertanian kita masih belum sepenuhnya sektor agroindustri, masih banyak juga pertanian kita yang masih tradisional gitu. Masih ada di beberapa tempat. Dan yang keempat adalah penggerak perekonomian berbasis sumber daya lokal. Karena biasanya kalau kita melakukan kegiatan produksi, kita akan berada di sebuah lahan produksi yang dekat dengan sumber bahan baku. Ya ya, ya nggak sih? Misalnya kita mau produksi apa ya namanya ya? Kita mau punya kegiatan produksi sayur gitu kan? Biasanya kita kan akan sesuaikan dengan lahannya, dengan topografi lahannya gitu kan? Berarti kan kita akan sesuaikan dengan sumber daya lokal. Oh, ini dataran tinggi gitu kan? Berarti yang potensial di sini sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan gitu kan. Dan biasanya kita juga akan dekat dengan bahan baku. Bahan baku apa atau input produksi apa yang ada di dekat kita itu yang akan mendukung kegiatan produksi. Jadi biasanya letaknya sumber daya lokal itulah yang dilakukan untuk produksi. Misalnya kalau di daerah Anda, sebagian besar kemarin setorannya agribisnisnya semuanya perkebunan sawit gitu ya. Kenapa coba? Kenapa kok sawit gitu? Kenapa bukan yang lain? Ada yang bisa menyampaikan? Kenapa di daerah Anda tuh? Ya, silakan. Yang mana ini? Yang mana? Sayanya yang mana? Sebutkan nama. Johannes, Bu. Iya, Johannes sudah pernah. Yang lain, yang lain. Saya, Bu. Cici. Ya, Bu. Kalau menurut saya, kita banyak menyebutkan contoh kegiatan agribisnis itu perkebunan sawit karena lahan di Riau ini tuh kebanyakan gambut, di mana lahan gambut itu bagus untuk sawit, untuk menanam sawit. Ya, itu ya, karena kondisi daerah produksinya. Berarti sumber daya lokal Anda itu adalah lahan gambut, ditanami oleh tanaman yang cocok berkembang di situ, yaitu tanaman perkebunan sawit. Kemudian di sekitar Anda pasti banyak agroindustri sawit, baik yang skalanya kecil, menengah, ataupun yang besar gitu kan. Itu kan sumber daya lokal, nggak jauh-jauh, tapi memang ada di lokal yang kemudian dikembangkan. Nah, itulah subsistem produksi, bergerak dengan kondisi lokal, sehingga harusnya memajukan masyarakat lokal. Iya apa enggak? Nanti Anda yang bisa jawab gitu ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya, nggak dijawab yang sekarang. Nah,
Ini subsistem produksi lokal, dari lokal untuk global. Jadi dari yang lokal tadi itu ada komoditi-komoditi unggulan yang berdaya saing. Apa saja komoditi unggulan yang diekspor dari Indonesia? Silakan. 5. Ya, silakan. 5 orang bisa menjawab. Saya, Bu. Saya, Bu. Satu yang mana ini? Saya, Bu. Sebutkan aja namanya langsung tersebut. Saya, Bu. jawabannya. Zikri, Bu. Oh, Zikri sudah. Vici sudah. Yang lain, Juan tadi saya dengar. Juan, silahkan. Bu, yang pertama itu kita Indonesia melakukan ekspor dalam buah-buahan, Bu. Buah-buahan. Ya, spesifik buah apa? Contohnya seperti perkembangan buah biji kokoa, Bu. Nah, itu tanaman apa Biji ya kalau untuk kokoa? diubah menjadi coklat. Oh iya. Coklat, Bu. Iya. Kalau kakao itu tanaman perkebunan. Kan nanti bijinya diekspor. Iya, betul. Kakao, berarti kakao komoditinya ya, kakao itu tanaman perkebunan, itu bukan hortikultura. Kalau hortikultura itu buah dan sayur. Betul, kakao. Terus apa lagi? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Yang mana nih? Aprilia. Saya, Bu. Aprilia. Farhan, Bu. Farhan. Silakan Farhan. Dia nggak mesti hortikultura kan, Bu? Apa saja yang komoditi unggulan berdaya saing yang bisa diekspor Indonesia? Apa? Minyak sawit, Bu. Sawit, ya betul. Berarti sawit ya, kelapa sawit gitu kan. Yang diekspor apa sih dari Indonesia ini? Dari sawit apa Farhan? CPO-nya, Bu. CPO-nya ya. CPO-nya. Oke, CPO-nya. Oke, yang lain masih ada 3 lagi. Silakan. Nadine, Bu. Ya, Nadine. Bu. Ya, Nadine apa Nadine? Karet, Bu. Karet. Oke, Nadine karet. Terus satu lagi tadi suara laki-laki. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa ini? Siapa? Saya, Bu. Devi. Along, Bu. Devri terus Along. Habis Devri Along. Oke, masih ada kesempatan yang lain. Devri dulu apa? Kopi, Bu. Kopi, ya. Terus Along satu lagi? Kalau menurut saya komoditi Indonesia yang dapat bersaing di negara luar yaitu cengkeh, tembakau, dan kayu manis, Bu. Oh, langsung 3. Oke, ini nggak apa-apa karena nanti Anda ada tugas gitu kan. Jadi sebutkan aja sekarang. Betul ya? Oke, kita tutup untuk komoditi unggulan. Betul, tadi semuanya adalah komoditi unggulan kita berdaya saing dan masih banyak lagi yang lainnya gitu kan yang berdaya saing. Dan sehingga kita karena kita punya komoditi unggulan berdaya saing, kita punya peluang untuk menciptakan keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif itu apa, Bu? Gitu kan. Keunggulan komparatif itu misalnya ya kalau misalnya di Arab ya, Arab Saudi itu kan penghasil minyak ya. Dia unggul secara komparatif daripada kita dalam menghasilkan minyak gitu kan. Tapi kalau di menghasilkan buah-buahan dia kalah gitu komparatifnya. Jadi compare-nya kalau minyak menang Arab gitu. Lah, tapi kalau dari segi komoditi yang lain misalnya beras gitu kan kalah Arab karena kita yang lebih unggul di sana. Itu dari komparatif yang seperti itu. Kalau kompetitif, komoditi yang sama tapi lebih berkualitas mana gitu. Misalnya kita dan Ghana sama-sama menghasilkan kakao gitu. Tapi kakao mana yang lebih berkualitas, yang menang di pasar global? Kakao kita atau kakaonya Ghana gitu. Itu keunggulan kompetitif. Nanti Anda akan belajar di mata kuliah perdagangan internasional atau ekonomi makro tentang konsep unggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Lah, karena unggul tadi dibilang, apa yang diekspor Indonesia dari sawit? Alhamdulillah bukan gelondongan sawit yang diekspor, tapi CPO-nya gitu kan. Lah, berarti ada kegiatan agroindustri di sana gitu kan. Maka semakin unggul, semakin diolah, semakin unggul harusnya. Dan karena komoditi budidaya dan olahan ini lebih bernilai ekonomi daripada komoditi mentahan gitu ya. Sehingga hal ini bisa meningkatkan perekonomian melalui pertumbuhan ekspor. Tadi sudah memilih komoditi-komoditi, ingat aja nanti komoditi apa yang mau kita angkat di tugas ya gitu. Nanti ada tugasnya. Kalau pas kuliah online, kalau kita kuliah online kita nggak ada tugas. Tugasnya berarti untuk minggu depan ketika kita kuliahnya di Google Classroom. Nah, ini perbandingannya ya, produk pertanian primer dengan olahan. Yang sini ini gelondong apa ini? Ini apa ya? Yang sebelah kiri? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Tandan ya, tandan, Bu. Tandan. Brondolan. Brondolan. Oke, yang kanan ini saya belum nggak usah nyatet Dinar, siapa aja yang ngomong tadi. Yang kanan ini apa?
Nanti kalau udah saya Itu bilang turunannya, Bu. Rondolan, Bu. Turunannya, Bu. Rondolan. Rondolan. Rondolannya, Bu. Rondolan Bu, ini, yang nasi di dalam, ularnya. yang di dalam Rondolan, Bu. Minyak loh. sawit, Bu. Rondolan minyak Bu. Minyak makan. Minyak sawit. Minyak makan, Bu. CPO nih, Goreng, CPO. Bu. CPO turunannya itu, Bu. CPO lain lagi tuh nak. Iya, tapi Minyak makan, ini Bu. oke, minyaknya ya, minyaknya. Minyaknya, Oke. Bu. Oke, Ya. sekarang jawab pertanyaan kiri ya. Saya jawab komoditi apa? Tadi udah dijawab. Terus kemudian dijawab, silahkan bisa dijawab satu orang atau apa. Ini termasuk sistem apa kalau tandan buah segar? Produksi. Ya, siapa yang Dharma, Bu. Pengolahan Bu. Farhan, Bu. Bu. Itu masih Bu. sistem Hilir, hulu, Bu. Produksi, Bu. Hulu. Sistem hulu, Bu. Sistem hulu Bu. Hulu. Pengolahan Bu. Masih di hulu itu, Bu. Pengolahan Bu. Sistem hulu Bu. Pengolahan. Hulu, Bu. apa? Hulu, Bu. Upstream. Di hulu atau produksi? Hulu, hulu. Hulu, Bu. Hulu Bu. Hilir lah, Bu. Hulu, Hulu Bu. Produksi, Bu. Hulu. Kalau hulu masih nanam produksi, Bu. Soalnya dia menghasilkan Produksi buah. dia masih di pohon deh Bu. Produksi Bu. Menghasilkan Iya, Bu. Itu Tunggu sampai panen, Bu. Hulu. Hulu Bu. Ini kan dari panen Bu. Pengolahan Bu. Oke, Itu masih stop hulu. dulu. Udah ya. Siapa ya? Kok yang ngomong soalnya yang udah pernah ngomong semua soalnya ini. Dharma, Bu. Saya belum, Bu. Saya belum. Siapa? Farhan, Bu. Farhan udah. Maulana, Bu. Dharma, Bu. Dharma. Udah. Halimah Bu. Oh iya, Belum, oke, Bu. Halimah belum. Oke, silakan Halimah jawab. Itu sistem pengolahan Bu. Karena kan kalau hulu itu dari nanam sampai panen. Kalau ini kan udah selesai panen Bu. Udah diproduksi menjadi minyak gitu Bu. Yang TBS yang tandan. Yang tandan hulu Bu. Hulu. Kalau yang tandan hulu. Iya, dianya masih daerah produksi gitu Bu, masih daerah pemanenan. Kan dia itu penanaman, pemanenan gitu. Berarti subsistem produksi dong ya? Ada yang berpendapat subsistem hulu? Silahkan. Yang berpendapat subsistem hulu, nggak apa-apa deh yang udah pernah bicara. Saya ingin dengar pendapatnya. Ya, Farhan, silahkan. Kenapa hulu? Karena dia masih belum diolah, Bu. Masih dalam bentuk janjangan. Belum diolah jadi minyak, Bu. Oke. Ya iya, memang seperti itu. Ketika di hulu tuh apa? Hulu tuh kan penyiapan input produksi ya. Sebelum terjadi kegiatan produksi. Jadi belum ada kegiatan produksi. Kalau belum ada kegiatan produksi, nggak mungkin ada komoditinya, nggak mungkin ada hasilnya. Subsistem hulu itu bicara tentang bagaimana kita menyiapkan input produksi. Baik bibit, benih, lahan, alat, itu di hulu. Kalau produksi itu dari kegiatan produksi, kegiatan budidaya, sampai dipanen, ini namanya subsistem produksi. Jadi, iya betul, di subsistem hulu, di upstream, tapi di subsistem produksinya, atau di on-farm-nya ini, ketika kegiatan panen. Pelaku agribisnisnya siapa kalau dalam kegiatan subsistem produksi? Siapa? Maksudnya, Bu? Siapa pelakunya? Produsen, Bu. Adi ya, Adi tadi Bu. muncul namanya Adi Chandra, belum pernah ngomong, oke boleh. Ya dari petani ya, pekebun gitu. Kalau di perkebunan berarti pekebun ya. Pendapatannya gimana? Pendapatannya pekebun, ada yang di sini berada di lingkungan keluarga pekebun? Pendapatannya hari ini Pendapatannya gimana? sesuai sama Siapa? pendapatannya sesuai sama panenannya enggak, Bu? Oh iya, sesuai dengan panennya ya, sesuai dengan panen. Harganya berapa sekarang? Harga TBS ada yang tahu? 1.800 Bu. 1.800 Bu. 1.800 Bu. 1.500, Bu. 1.200, Bu. 1.450, Bu. 1.500, Bu. Oke, antara itu ya. Wah, banyak yang 1.550, Bu. ini semuanya. Bu. Bingung Dinar mencatat sepertinya ya. Oke, terserah Dinar lah nanti nyatatnya gimana. Tapi saya ingat gimana namanya. 2.000, Bu. 2.000 ya. Mana ada 2.000? Woi, mahal kali, woi. Belum nyampe, Boy. Seribuan ya, Itu. seribuan. Mau mending 2.000 mahal, Boy. Serius. Langsung aja aku. Oke, berarti pendapatannya tergantung dengan harga yang fluktuasi tadi ya. Fluktuatif kan harganya ya? Harganya Iya, Bu. fluktuatif, Iya, Bu. tergantung juga dengan hasil Tergantung produksinya panennya. berapa gitu ya. Jadi pendapatannya itu nggak pasti. Sementara yang ini tadi katanya minyak ya. Minyak, berarti di subsistem apa? Hilir. Hilir, Bu. Pengolahan, Bu. Pelaku agribisnisnya siapa? Siapa yang mengolah? Ya, siapa? Pabrik, Bu. Orang pabrik, Bu. Orang pabrik. Deski. Dagang besar, Bu. Produsen, Bu.
Pelaku usaha, Bu. Produsen. Orang Ya, pabrik, Bu. Investor, Bu. Pedagang besar, Bu. Belum ada. Pihak Pabrik, Bu. industri, Bu. Industri, oke. Anggota Industri, Bu. industrinya, Bu. PT, Bu, PT. Bisa Anggota industrinya, UMKM. Bu, bukan industrinya. Oke, bisa UMKM, bisa industri besar gitu. Karena tingkat UMKM ada juga yang sudah mengolah minyak, tapi yang paling banyak ini ya industri besar ya, yang sampai ke masyarakat. Oke. Balik lagi memasarkan. Oh, Pemasaran ini bisa dimatikan itu? Ada suaranya? Ada yang double suara saya? maupun konsumen Dari mic-nya siapa? perantara adalah Farhan, Bu, Farhan. Iya, tolong dimatikan Farhan. orang atau pabrik yang akan melakukan pengolahan barang-barang mentah tadi. Halo Farhan, bisa di-unmute? Sudah? Oke ya. Terima kasih ya, dia menstelkan rekaman saya sendiri ya, kalau nggak salah. Jadi itu ya betul ya, industri. Pokoknya adalah yang melakukan adalah industri, baik industri rumah tangga ataupun industri besar. Tapi semakin besar skala industrinya, maka keuntungannya akan semakin besar, outputnya juga akan semakin besar. Dan harganya tentu tidak fluktuatif sebenarnya gitu kan, lebih fluktuatif TBS. Kalaupun ini fluktuatif itu hanya sebagai strategi dagang, bukan kondisi ekonomi gitu. Strategi dagang biasanya dia perang harga. Dan tanggapannya ya apa tanggapannya? Ini satu saja yang menjawab. Apa tanggapan Anda perbandingannya antara produk pertanian primer dengan produk olahan? Silahkan bicara. Silahkan. Dari diskusi tadi itu. Apa tanggapannya? Tanggapan Anda tentang produk dan komoditi digambar? Saya, Bu, izin. Bu. Halimah, Bu. Saya, Bu. Izin. Mah. Izin jawab, Bu. Halimah izin, Bu. Halimah Dharma, sudah. Bu. Dharma udah. Yang lain Farhan, Bu. Saya, Bu. Farhan, Bu. Yang lain dulu baru nanti saya kembalikan dengan yang sudah pernah bicara. Ada yang belum pernah bicara mau mengambil kesempatan ini? Kalau enggak saya kasih ke yang tadi. Ada? Cukup? Enggak ada? Oke, ke siapa ya? Dharma, Bu. Saya, Bu. Farhan, Bu. Farhan, Bu. Vici aja, Vici. Farhan, Bu. Yang lain. Dharma. Oke, Vici. Vici apa, Vici? Satu aja. Kalau tanggapan saya tentang komoditi pertanian primer dan olahan ini, menurut saya komoditi, dari sini kita bisa melihat kalau produk pertanian olahan itu memiliki nilai jual atau nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding produk pertanian primer. Oke, itu ya. Bernilai ekonomi. Jadi saya ingin mengenalkan kepada saudara sekalian, kepada Anda sekalian, komoditi dan produk itu berbeda. Komoditi itu adalah hasil yang dihasilkan, hasil langsung, hasil mentah dari kegiatan pertanian gitu. Tanpa diolah, itu dikatakan komoditi. Seperti tandan buah segar, itu komoditi. Sedangkan ini bisa dikatakan produk. Ketika komoditi tadi sudah diolah, sudah melakukan kegiatan pengolahan, bernilai tambah, apalagi nanti dia punya identitas seperti label, seperti packaging, apalagi punya standar, itu yang namanya produk. Jadi beda komoditi dengan produk itu. Kalau komoditi belum diolah, belum bernilai tambah, kalau produk ini kalau sudah ada usaha, sudah ada effort pengolahan, sesedikit apapun itu menjadi produk gitu. Dan karena dia sudah ada effort, sudah ada upaya untuk mengolahnya, maka dia akan bernilai tambah. Namanya bernilai tambah, harganya namanya juga bernilai tambah gitu ya. Berarti kan ada penambahan nilai. Berarti nilai ekonominya juga akan lebih tinggi gitu dan harganya akan lebih tinggi. Nah, itulah produk di situ. Beda ya, harga 1.800 tadi dengan ketika sudah menjadi minyak goreng gitu kan. Akan beda. Walaupun memang, Bu, itu kan nanti berapa hasilnya dari sekian banyak tuh jadi minyak goreng. Nah, itulah kegiatan pengolahan. Itulah kegiatan pengolahan, mengubah karakteristik komoditi pertanian primer jadi komoditi olahan. Yang paling dicari pasar yang mana? Biasanya komoditi olahan bagi pasar konsumen akhir. Tapi bagi perusahaan tentu dia masih mencari bahan mentah. Gitu. Jadi pasarnya beda-beda. Nah, ini kita bandingkan. Perbandingan peran agribisnis pertanian primer dengan olahan. Gitu. Pertanian primer, kita belajar karakteristik komoditi pertanian primer. Yang pertama adalah bulky atau voluminis. Makan tempat. Anda lihat tadi gambar ini. TBS tadi ini. TBS ini tadi, apakah nanti kalau dijadikan minyak sebanyak itu juga tempatnya? Tidak, Bu.
Enggak, Bu. Tidak, Bu. Karakteristik produk pertanian yang pertama, bulky atau voluminis, makan tempat. Yang kedua, perishable. Perishable itu artinya mudah rusak. Ini kalau didiamkan seminggu, masih bagus nggak? Rontok, Bu. Rontok dianya, Bu. Udah busuk dianya. Kalau minyak goreng didiamkan nggak apa-apa kan? Nggak apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Yang kedua, Kalau kadar musiman. minyaknya. Iya, musiman. Dia kan nggak terus-terusan ada ya. Ya, Nggak terus-terusan. Ada masanya dia panen. Itulah karakteristik komoditi pertanian. Ada 3. Voluminis, perishable, dan bersifat musiman. Dan itu artinya ya nggak apa ya, inilah kelemahan produk pertanian ketika tidak diolah gitu. Dia penting, tapi kondisi-kondisi karakteristik ini menurunkan nilai tambah gitu kan. Nah, menurunkan nilai tambah. Sehingga kenapa dia karakteristik seperti itu menurunkan nilai tambah, harganya masih berfluktuasi. Kayak tadi gitu kan. Kalau lagi panen harganya tinggi, kalau lagi panen harganya jatuh gitu ya. Ketika tidak panen harganya bisa jadi baik gitu. Kemudian kalau kualitasnya menurun sedikit harganya turun lagi. Jadi harganya berfluktuasi. Kalau harga berfluktuasi berarti pendapatan petaninya juga nggak tetap gitu kan, pendapatan petaninya. Kesempatan kerja yang diciptakan di subsistem produksi cenderung lebih sedikit daripada agroindustri. Ya paling siapa yang kerja di kebun? Yang dalam kegiatan produksi, siapa aja yang terlibat di sana? Siapa? Silakan. Yang mau bicara? Tukang panen, Bu. Tukang panen, terus? Tukang dodos, Bu. Tukang dodos, ya. Petani. Pemeliharaan, Bu. Kebun. Oke, itu ya. Paling itu ya. Orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Sementara kalau olahan, kita lihat produknya ini unik, khas, bernilai tambah. Minyak goreng aja kita lihat bermacam-macam merek dengan macam-macam apa ya karakteristiknya gitu kan. Anda suka minyak goreng yang seperti apa? Minyak goreng yang dari kemasan itu, Bu. Yang dari Kemasannya bagus, Bu. Bermerek kuning, warna kuning, Bu. Warna kuning. Warna kuning, Bu. Kalau saya sukanya minyak goreng yang promo. Nah, itu aja. Sama lah, Bu. Oh ya? Iya, unik kan? Minyak goreng yang promo itu salah satu keunikan tersendiri tuh. Iya, mau bimoli mau apa yang penting promo dulu. Itu baru jadi pilihan konsumen. Konsumen seperti saya, ibu rumah tangga gitu kan. Jadi itu karakteristik produk gitu kan. Harganya macam-macam, itu strategi dagang gitu kan. Hari ini dia promo, besok dia nggak promo gitu. Itu strategi pemasarannya tadi gitu kan. Itu bisa dia lakukan kalau produknya olahan, karena masing-masing produk itu punya keunikan sendiri gitu kan. Ada yang dia jual gitu dari produk itu. Sehingga harganya ini cenderung lebih stabil daripada yang fluktuatif tadi. Seturun-turunnya harga minyak goreng, berapa sih turunnya? Sedikit cuman gitu kan dari harga aslinya. Tidak sampai sejatuh-jatuhnya gitu kan. Kecuali kalau dia melakukan operasi pasar ya. Terus pendapatan petani dan pengolah. Nah, ini coba siapa yang ingin berpendapat kalau misalnya agroindustri minyak goreng, bagaimana pendapatan petani? Ada nggak sih ngaruhnya ke pendapatan petani? Silakan. Ada yang bisa berpendapat? Petani diuntungkan nggak dari kegiatan agroindustri minyak goreng? Nah, itulah pertanyaan saya. Tidak, Bu. Siapa yang bicara? Halimah, Bu. Oke, kenapa Halimah nggak untung petani? Karena kan dianya kalau para petani itu nggak dapat keuntungan dari pengolah. Karena dia bekerjanya di produksi. Tapi kalau pengolah bisa dapat untung dari petani karena petani kerjanya bagus, jadi pengolahnya dapat bahan mentah yang lebih banyak lagi gitu, Bu. Tapi kalau produksi, tukang panennya enggak, Bu, gitu. Karena dia kerja awalnya gitu, menurut Halimah. Iya, itulah sayangnya ya. Disinilah kita terasa yang dikatakan oleh siapa tadi yang ngomong ya, Dharma atau siapa di awal gitu ya. Karena agroindustri ini ternyata positif, meningkatkan output, tapi bagi petani nggak selamanya menguntungkan. Tadi udah bicara petani banyak kehilangan pekerjaan. Yang kedua ternyata tidak mengkayakan petani gitu ya, malah mengkayakan pengusaha, mengkayakan pengolah gitu. Terus kita harus salahkan siapa? Salahnya sopo gitu ya bahasa Jawanya. Nggak salah siapa-siapa gitu. Tapi petani juga nggak perlu menyerah dengan keadaan. Coba bayangkan kalau petani juga bisa mengolah gitu kan. Kalau ada industri minyak goreng skala rumah tangga, ini baru mimpi gitu ya. Kalau kita sejajarkan dengan teori kita. Kalau petani bisa ngolah, berarti petani bisa untung dong gitu kan.
Tapi kalau petani ngolah, panjang lagi kajiannya. Petani harus punya teknologi, harus punya mesin, harus bisa ini, bisa itu, gitu kan. Itulah tuntutannya. Sebenarnya agroindustri ini bisa mensejahterakan petani, tapi kalau petani juga menjadi pelaku agroindustri, tidak lagi bergerak di sistem produksi saja, gitu. Tapi kalau yang sekarang, petani memang belum teruntungkan, gitu. Kesempatan kerja yang diciptakan dari agroindustri tentu lebih banyak ya. Selain keterkaitan ke belakang dengan subsistem produksi, di agroindustri ini sendiri nanti banyak sekali yang bisa bekerja di sana. Dari mulai penyiapan bahan baku, dalam mulai mengelola mesin, sampai packaging gitu ya, sampai memasarkan. Banyak sekali kesempatan kerja yang diciptakan dari kegiatan agroindustri. Atau kita kenal dengan multiplier effect, efek tetesan minyak. Kalau kita teteskan minyak, kan nyebarnya kemana-mana ya. Ya seperti itulah sebenarnya kegiatan agroindustri. Kita lihat aja nanti bentuknya satu, agroindustri minyak goreng. Tapi yang terlibat itu sangat banyak. Begitulah kegiatan agroindustri. Nah, sehingga itulah tadi yang kita kan tadi udah bicara banyak ya, bicara hal positif dan negatif. Makanya kita bicara ini isu agribisnis. Kalau tadi kita udah bicara peran, bicara yang bagus-bagus, yang positif-positif, kita sekarang bicara dengan isu negatifnya. Lah, ini kalau lingkungan hidup, masalahnya dengan adanya agribisnis yang paling sering terjadi di Riau ini misalnya kebakaran hutan gitu kan. Kebakaran hutan itu sengaja nggak sih? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Devri dulu. Devri, silakan Devri. Yang lainnya diam dulu, saya mau dengarkan Devri. Kalau menurut saya itu disengajakan, Bu, karena untuk di Riau ini tersendiri biasanya kalau para pengusaha kelapa sawit itu membakar lahan untuk membuka lahan baru, Bu. Ya, berarti kan ada kaitannya ya dengan agribisnis ya? Ada, Bu. Ada. Ternyata agribisnis selain positif, ada juga negatifnya. Untuk membuka lahan baru, untuk melakukan kegiatan produksi, dan kemudian melakukan kegiatan agribisnis, dibakar hutannya. Berarti ini jadi pengaruh negatif, isu lingkungan hidup, terjadi kebakaran hutan. Ada yang lain nggak isu lingkungan hidup gara-gara kegiatan agribisnis? Ada yang lain? Silakan. Saya, Bu. Oke, nggak apa-apa lah sekarang ngomong 2 kali. Oke, Siti Nurhaliza, silakan. Asap dari pabrik, Bu. Asap pabrik, iya. Ternyata agroindustri itu menghasilkan pencemaran juga, pencemaran udara gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan perekonomian juga menghasilkan perusakan pada lingkungan. Yang kedua, konflik sosial. Di kebun banyak lah Anda temui ya, konflik-konflik sosial. Salah satunya konflik agraria, masalah lahan, ini lahan rakyat, ini lahannya perusahaan, itu banyak sekali. Selain itu apa coba konfliknya, konflik masyarakat yang terjadi dalam kegiatan agribisnis? Silahkan, ada yang ingin berpendapat? Nadine, Bu. Nadine, silakan Nadine. Bu. Limbah air di sungai, Bu. Oh, itu masih lingkungan hidup? Lingkungan hidup ya. Oh, jadi konflik juga ya, karena air ya. Ada konflik juga di masyarakat ya, memunculkan konflik. Betul. Yang tadi suara cowok, satu lagi konflik sosial, apalagi ya, konflik masyarakat. Iya, siapa? Johannes. Iya, Bu. Iya, silakan apa Johannes? Kalau biasanya dia tuh dapat mencemari apa, Bu? Tanah dan air, Bu, karena penggunaan pupuk yang berlebihan. Oke, itu masih lingkungan hidup. Kalau sosial, konflik di masyarakat apa aja? Ayo, Bu. Iya, Deski. Apa, Bu? Apa? Limbah dari pabrik, Bu. Oh iya, masih lingkungan hidup ya. Lingkungan. Yang sosial, silakan, yang sosial. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Dharma, silakan Dharma. Kalau pengaruh dari sisi sosial itu seperti ini mungkin ya, Bu, contohnya, Bu. Tersaingi dari hasil industri ini tersaingi dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat gitu, Bu. Jadi ada konflik gitu antara penghasilan gitu. Contohnya apa contohnya? Contohnya masyarakat ini umpamanya sedang memproduksi suatu produk, sedangkan ada industri juga yang memproduksi seperti itu. Jadi ada persaingan di pasarnya gitu jadinya, Bu. Ada konfliknya gitu. Oh gitu ya. Misalnya contohnya ada di tetangga saya itu ya, jualan baru aja gitu. Dia produksi jahe merah, minuman jahe merah, serbuk jahe merah. Cuman memang skalanya rumah tangga gitu kan. Sementara yang merek-merek terkenal udah banyak gitu ya. Dan itu ada konflik. Itu sebenarnya kalau dibilang konflik ya mungkin persaingan ya, persaingan dagang gitu ya. Dan memang itu akan dihadapi gitu, konflik sosial. Konflik ini yang memang memicu perpecahan gitu ya. Dalam hal ekonomi ada peningkatan dan pemerataan pendapatan, ini positifnya. Kalau negatifnya ya itu tadi
yang kaya itu biasanya pengusaha, Bu, gitu ya. Petani ini belum terkayakan dengan adanya agribisnis. Nah, itulah isu-isu ekonominya. Secara global kita akan dapatkan bahwa ada perang dagang gitu ya. Ada perang dagang antara komoditi-komoditi yang bersaing di tataran global. Terus kemudian kita juga punya ketergantungan terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan domestik yang kita kenal dengan kata-kata impor gitu ya. Jadi ternyata walaupun kita negara kaya, sampai saat ini kita nggak bisa menutup mata, sampai garam pun kita impor. Itu adalah isu agribisnis. Itu pertanyaan bagi kita, ada apa? Kenapa kita masih impor garam? Kenapa kemudian kita masih impor beras ke Vietnam? Yang Vietnam padahal dulu pernah pinjam beras ke kita, nah, sekarang kita impor gitu ya. Itu berarti agribisnis kita masih meninggalkan isu gitu ya, masalah-masalah yang perlu kita selesaikan. Gitu kan. Secara sosial ekonomi yaitu tadi kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu semakin terbatas bagi yang kemampuannya terbatas karena banyak pekerjaan yang sekarang digantikan oleh mesin gitu ya. Jadi bagi yang hanya mengandalkan kemampuan fisik seperti petani tradisional itu akan semakin tersingkirkan di masa-masa milenial revolusi industri 4.0 ini gitu kan. Kesempatan kerja itu semakin berkurang kalau yang hanya mengandalkan kekuatan fisik gitu. Sementara kegiatan pertanian itu kan banyak yang mengandalkan kekuatan fisik. Nah, inilah tadi ya, agribisnis merupakan penghasil produk strategis bagi masyarakat, sehingga kebutuhan kontributor, kebutuhan primer kita yaitu kebutuhan pangan terpenuhi. Dan harusnya kalau kebutuhan primer kita terpenuhi, kita nggak tergantung kepada impor terhadap komoditi strategis, seperti apa aja sih yang kita impor? Beras, garam, harusnya kita nggak tergantung kalau kita bisa menghasilkan gitu kan. Lah, tapi hari ini kita masih bisa mengimpor. Kenapa hari ini kita hari ini melakukan impor? Karena ya ini tadi, agribisnis kita masih punya banyak masalah. Jadi menjadi gap gitu ya. Gap itu adalah jarak antara terpenuhinya kebutuhan primer dengan impor itu adalah isu agribisnis. Ada jarak di antara itu gitu kan. Ada jarak karena masalah-masalah agribisnis itulah kita masih harus mengimpor gitu karena ternyata agribisnis kita belum berjalan dengan cukup baik gitu ya. Nah, apa saja permasalahan pada sektor agribisnis? Nah, ini gambarannya. Ini kerangka analisis mikrosistem agribisnis untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, masalahnya itu berasal dari input produksi itu sendiri. Ada kondisi alam yang tidak bisa kita cegah gitu, misalnya tentang cuaca gitu ya, maupun tentang input-input ketersediaan input-input produksi, misalnya mesin-mesin kita yang masih ketinggalan gitu kan. Lalu kemudian tidak hanya mesin gitu kan, mesinnya ada tapi petani nggak bisa, berarti petani belum bisa mengadopsi mesin yang tersedia gitu. Ataupun input-input produksi kita yang belum berkualitas gitu. Yang kedua adalah masalahnya dari subsistem yang terkait. Kalau produksi menurun, apakah itu salah subsistem produksi? Enggak ya, itu bisa jadi karena input produksinya yang tidak tersedia gitu. Kemudian kalau pemasaran pengolahannya itu kualitasnya tidak baik, bisa jadi hasil produksi dari input produksi yang tidak baik gitu kan. Jadi saling terkait-mengkait. Yang ketiga, inilah faktor lingkungan eksternal, yaitu kebijakan pemerintah gitu. Kebijakan pemerintah itu mungkin belum mendukung sistem agribisnis. Misalnya subsidi, masalah subsidi, nggak semuanya mendapatkan subsidi, nggak semuanya petani mendapatkan subsidi, ataupun dapat, tapi ternyata digunakan untuk hal yang lain gitu, dan banyak halnya yang lain gitu kan, seperti yang Anda sebutkan tadi. Atau bisa 3 orang lah sampaikan, apalagi kira-kira yang menjadi permasalahan dalam agribisnis. Silakan, 3 orang. Izin Bu, saya Tifal Joysa Bu. Siapa? Tifal, Joysa, ya. Silakan. Nah, jadi begini. Ada satu aja, nanti kasih kesempatan teman yang lain. Oke. Ya Bu, jadi ini saya merasa masih dilema gitu ya Bu, sama potensi kita yang seharusnya bisa untuk menghasilkan semua bahan pangan tanpa perlu kita impor. Sebenarnya kan seperti yang Ibu bilang tadi, contohnya komoditi padi untuk menghasilkan beras, kemudian garam itu kita punya kita punya daratan, kita punya laut juga. Memang masalahnya di kualitas, tapi Bu, apakah sebenarnya pemerintah yang kurang untuk
bisa memperdayakan apa yang kita punya. Istilahnya bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi emang benar-benar harus difokuskan gitu Bu. Pemerintah punya program, kan nanti dari pemerintah pusat sampai ke daerah gitu kan Bu. Terus untuk produksi yang di daerah misalnya kelompok-kelompok tani yang membudidayakan padi. Nah, itu sebenarnya hasilnya ada, produksinya jelas, tapi karena kualitas dan kurangnya apakah faktor kondisi wilayah juga. Ini kan kita perlu apa juga ya Bu, perlu peninjauan juga ya kan Bu, sehingga membuat pemerintah malah tetap memilih untuk impor beras dan upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada tuh masih kurang itu Bu, kalau menurut saya ya Bu. Oke, terima kasih pendapatnya. Jadi kalau Joysa tadi itu saya menangkapnya ada beberapa permasalahan. Yang pertama karena dia sebut-sebut pemerintah, maka permasalahan agribisnis ini ada di kebijakan gitu ya. Kebijakan, karena tadi disebut-sebut pemerintah. Pemerintah ini kan bukan pelaku pertanian, tapi dia adalah yang mengeluarkan regulasi, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan. Program-program itu keluarnya dari pemerintah, kan? Jadi katanya tadi faktornya kebijakan gitu yang menyebabkan. Yang kedua, nggak cuma kebijakan Bu, tapi petaninya mungkin gitu ya. Petaninya belum optimal. Berarti ini bisa terkaitnya di subsistem produksi, khususnya di pelaku usaha di subsistem produksi gitu ya. Itu bisa jadi masalah. Gitu. Kemudian apalagi tadi lahan dan lain sebagainya. Berarti itu bicara tentang di input produksi. Apapun yang mendukung kegiatan produksi ternyata belum baik dikelola gitu ya. Itulah tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sebenarnya membenahi itu gitu kan, membenahi itu. Kalau input produksi kita bagus, kemudian dikelola dalam manajemen yang bagus gitu ya, ya terus didukung faktor eksternal yaitu kebijakan yang baik, agribisnis kita harapannya bisa lebih baik gitu harusnya gitu kan. Karena kita punya potensi. Kita punya potensi. Potensi ini kita ada, tapi kok kita masih impor gitu. Masalahnya apa? Berarti kita belum bisa mengelola potensi. Siapa yang akan mengelola potensi? Kita sendiri, maksudnya pelaku usaha agribisnis itu sendiri, dan pemilik kebijakan. Berarti harus dua ini. Ada pelaku dan ada pemerintah. Ini harusnya bersinergi. Dan kita sendiri ini di pihak apa? Pihak akademisi gitu. Atau ada yang bisa langsung terjun dalam dunia pertanian bisa, atau nanti ketika kita terjun ke masyarakat, apa kontribusi kita gitu kan untuk dunia agribisnis, memperbaiki yang carut marut ini. Oke, terima kasih Joysa. Dua lagi silahkan, siapa yang ingin bicara tentang permasalahan agribisnis yang Anda tangkap hari ini? Silahkan. Izin Bu. Diana, silahkan Diana. Kurangnya kalau menurut saya Bu, kurangnya keahlian dan teknologi yang ada di agribisnis Indonesia. Kurangnya keahlian dan teknologi. Jadi agribisnis kita itu yang belum upgrade gitu ya. Iya Bu. Baik, berarti itu nanti ada permasalahan baru ya. Permasalahannya nanti di subsistem ya. Permasalahan agribisnis di setiap subsistemnya. Kalau teknologi biasanya di mana ya? Subsistem produksi, subsistem hulu ya, subsistem pengolahan gitu. Sampai di pemasaran kan biasanya ada teknologi, di penunjang ya, itu teknologi gitu kan. Berarti itu masalah agribisnis di subsistem agribisnis. Baik, Diana, satu lagi permasalahannya, silahkan. Izin Intan Bu. Izin Bu, saya Bu. Satu Bu. Siapa ya? Intan Bu. Intan Bu. Intan Bu. Izin Bu, Johannes Bu. Johannes udah 3 kali kayaknya deh. Intan Bu. Oke, Intan deh, Intan. Intan kayaknya sekali baru ya. Ya, silakan Intan. Jadi menurut Intan Bu, kurang lemahnya organisasi penunjang usaha tani itu Bu, seperti contohnya kelompok-kelompok tani. Jadi mungkin di kelompok tani itu kurangnya ada penyuluhan di kelompok tani itu sehingga mereka kurang dapat pengetahuan tentang bagaimana pertanian ini jadi lebih efektif Bu. Jadi mungkin seperti itu. Kelembagaan, bagus sekali ya, kelembagaan. Kelembagaan itu berada di subsistem penunjang, betul. Jadi yang dikatakan Intan itu di kelembagaan. Ada yang belum tersebutkan? Oke, silakanlah Dharma. Ada, silakan saya Bu, izin Bu. Siapa nih?
Johannes Saya lah, atau Bu. Dharma? Atau di Along? Udah Saya, Bu. disampaikan sama Intan dari Bu. Yang nggak Kurang lebih tersampaikan, seperti yang itu. belum, yang Saya, Bu. belum, yang beda. Johannes, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, silakan. Saya, Bu, Bu. saya, Bu. Woi, Saya, Bu. Siapa, Bu? Devri, Bu. Siapa nih, Bu? yang beda ya. Saya, Bu. Oke, Johannes, Ya, Bu. Saya, Bu. silakan. Johannes. Ya, oke, baik. Menurut saya yang permasalahan bisa didapat juga dari sisi konsumen, Bu. Jadi di sisi konsumen ini biasanya kita nih sebagai masyarakat Indonesia tuh sudah terbiasa dengan beras-beras yang enak. Sedangkan beras-beras produksi dalam negeri itu tidak seenak beras yang kita impor dari Vietnam atau dari Thailand. Oleh karena itu pemikiran beberapa konsumen kita masih memikirkan untuk membeli beras impor daripada mensupport beras produksi kita sendiri. Gitu, Bu. Bagus, Dari betul saya. ya. Berarti Iya. itu belum saya masukkan. Betul ini, baru ya belum kita masukkan. Iya. Jadi ternyata masalah subsistem agribisnis salah satu diantaranya benar itu di subsistem pemasaran, tapi dari segi ya tadi disebut dari segi konsumen ya. Iya, Selera konsumen konsumen kita. yang Iya, belum betul, Bu. belum menyesuaikan selera konsumen, belum mengikuti selera konsumen. Betul, Iya. bagus. Baik, Satu terima lagi kasih, Bu. penutup dari Juan, bolehlah Juan. Oke, Juan, silakan. Juan beda kan? Ya, kalau menurut saya Bu, itu karena berasal dari rendahnya harga jual yang dibeli dari pihak industri, dari pihak produksinya Bu. Misalnya pihak industri ini membeli sawitnya dengan harga murah Bu, dari harga petani. Yang itu menjadikan timbul masalah itu Bu. Timbul masalah ya. Wah, harga tadi Ya, ya. Bu. Harga yang belum berpihak kepada petani gitu. Harga yang belum berpihak kepada petani itu masuk di subsistem dari produksi dari hulu ke hilir, dari pemasaran dari produksi ke pengolahan atau ke pemasaran gitu ya. Itu subsistem. Kenapa tadi harganya rendah? Kira-kira apa Juan? Apa yang menyebabkan harganya rendah? Mungkin kalau harganya rendah karena kualitas dari barang, Ya. atau karena keinginan dari pengusaha industri itu pengen mencari untungnya setinggi-tingginya, Bu. Nah, itu tadi masalah ya. Itu termasuk permasalahan sosial itu, isu sosial. Jadi ada yang mengambil keuntungan dari ketidakberdayaannya petani gitu. Makanya harus ada kelembagaan tadi dibilang Intan. Kalau petani tadi di dalam kelompok tani, otomatis dia akan diorganisasikan dari mulai hasil, kemudian menjualnya. Jadi petani ini punya daya tawar. Masalahnya di agribisnis kita petani termasuk kelompok yang lemah, tidak punya daya tawar. Nah, inilah yang akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi bagi petani gitu. Betul. Ya itulah permasalahan yang dihadapi hari ini tentang fluktuasi harga. Harga itu memang rendah karena kualitas, tapi bukan hanya itu gitu kan. Ada faktor yang bermain di sana, itu aktor pengusaha yang ingin memanfaatkan titik lemahnya petani. Oke, betul semua. Jadi nanti minggu depan teknisnya nanti akan saya sampaikan. Anda boleh memilih komoditi terdekat dengan Anda, tapi nanti semuanya sawit ya. Karena rata-rata kemarin semuanya di kebun sawit gitu kan. Nanti saya lihat dulu, kalau sawit semua janganlah gitu. Jadi nanti Anda silakan pilih komoditi unggulan Indonesia. Komoditi unggulan Indonesia kan banyak sekali. Anda pilih untuk Anda teliti nih, apa permasalahan sistem agribisnisnya. Itu untuk minggu depan. Jadi nanti Anda kerjakan ketika kuliah minggu depan gitu ya. Teknisnya seperti apa akan saya jelaskan di minggu depan. Oke, stop share dulu. Saya stop share jam 14.52 ya. Baik, ada lagi nggak yang bertanya? Satu aja. Saya, Bu. Saya bertanya, Bu. Yang bertanya ini yang nggak pernah ngomong lah. Yang belum ada. Saya, Bu. Siapa? Devri, Siapa? Devri, Bu. Devri. Oh, Devri udah. Yang lain siapa? Saya lah, Bu. Ya siapa? Along, Bu. Along udah sering banget. Yang lain? Sekali ya, Bu. Tadi, Sekali Bu. ya, Bu. Tadi saya dengar suara Gina, Bu. Oh, Gina ya, silakan Gina. Silakan Gina. Misalnya Bu ada permasalahan dari faktor alam, misalnya kan kayak dalam perkebunan jeruk misalnya ada hujan asam yang datang jadi membuat gagal panen dalam perkebunan jeruk tersebut. Apakah ada cara untuk apa Bu hasil produksi itu berguna biar nggak terbuang sia-sia dari perkebunan tersebut? Terima kasih Bu. Nah, faktor alam ya. Kalau faktor alam memang ada. Inilah kondisinya. Kegiatan pertanian kita. Kegiatan pertanian kita ini sangat bergantung kepada alam gitu ya. Jadi hal-hal yang given, hal-hal yang sudah diberikan oleh alam, kadang ada yang tidak bisa kita tahan. Tapi ada yang bisa kemudian kita
kita minimalisir dengan adanya teknologi. Banyak ya teknologi yang sudah meminimalisir permasalahan alam, misalnya hujan buatan gitu kan. Tapi kalau yang ini tadi apa? Hujan apa tadi? Apa tadi kata Gina? Hujan asam. Hujan asam. Saya belum dengar. Berarti apa ya? Hujan ini asam. Hujan buatan. Hujan buatan. Hujan buatan. Jadi hujan buatan itu, hujan asam itu menurunkan produksi gitu ya? Apa menaikkan produksi? Iya, membuat gagal. Oh, membuat perkebunan jeruk itu kan. Oh gitu, membuat perkebunannya ya. Berarti kalau misalnya ini teknologi, ada teknologi ternyata menghambat kegiatan produksi, bisa jadi teknologinya itu tidak lagi digunakan atau diganti dengan teknologi lain yang mendukung kegiatan produksi gitu. Intinya kalau misalnya kondisinya alamiah, apa teknologi yang bisa meminimalisir kondisi itu. Tapi kalau misalnya ternyata adalah teknologi yang menghambat kegiatan produksi, berarti teknologinya itu ada dua pilihannya kan, diganti atau tidak usah digunakan gitu. Mungkin itu dari saya, karena ini permasalahan teknis gitu ya, tentang teknologi. Teknologi maka diupayakan teknologi yang lebih tepat guna, itulah intinya. Ada lagi penelitian atau keluaran teknologi yang lebih tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, mungkin seperti itu. Oke, ini pada online di mana ya? Di rumah? Di rumah, Bu. 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 Ada yang harus manjat gunung mencari sinyal enggak ya? Nah, kuota belajarnya sudah sampai semua? Belum, Bu. Belum, Bu. Habis lah Kemarin kuota katanya kalian. masih mau didata, Bu. Kemarin kan ada dari pihak Unri yang datang ke rumah gitu. Katanya baru mau didata lagi katanya. Wih, habis dong kuota kalian nih nge-zoom Habis, ya? Bu. Ini baru beli paket, Bu. Habis, Bu. Pengeluaran Beli banyak, Bu. 5 giga, Bu. Pengeluaran banyak, Bu. Ya Allah, kasihan ya, kasihan. Oke. Kita nggak Bu. online terus ya, kita hanya 2 kali online karena kondisi ini. Tapi kan harusnya kalau kalian sudah punya kuota belajar, itu nggak akan habis 50 giga itu nanti 1 bulan. Sama-sama kita 50 giga. Dosen dan mahasiswa 50 giga. Hanya untuk Salahnya belum ada, Bu. ya, hanya untuk platform-platform belajar. Jadi hanya Zoom gitu ya. Jadi nggak bisa untuk pacaran, kecuali Anda pacarannya pakai Zoom. Ya Allah, mantap. Ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Along, Bu. Alung, ayo ya, Alung. silakan bertanya. Nanti katanya kuota teman-temannya udah habis. Ayo. Ya, silakan. Halo, Enggak, Bu. apa? Saya mau dengar jawaban dari Ibu aja. Menurut Ibu, apakah ada kelemahan dari komoditi yang diolah dari pabrik sama komoditi yang diolah secara langsung, Bu? Dari segi apa kelemahan itu, Bu? Komoditi yang diolah secara langsung ini kayak gimana? Ya, maksudnya itu produknya itu diolah selain pihak pabrik, Bu. Ibu dari UMKM misalnya, Bu. Rumah tangga Iya, Bu, gitu ya? seperti. Rumah tangga? Iya, Bu. Rumah tangga, oke. Nanti Anda belajar di manajemen agribisnis gitu ya, bahwasannya agroindustri, kita sebutnya sekarang agroindustri, segala usaha pengolahan, industri pengolahan hasil pertanian, kita katakan agroindustri, itu ada 3 skala usaha. Ada skala ekonomi kecil, skala ekonomi menengah, dan skala ekonomi besar. Jadi yang membedakan antara usaha UMKM dengan usaha besar tadi itu adalah skala ekonominya. Skala ekonomi ini bicara tentang apa? Bicara tentang modal yang pertama. Kemudian kalau udah modal, berarti bicara tentang besar kecilnya modal. Semakin besar modal, maka dia akan punya input produksi atau mempunyai alat-alat, itu akan semakin banyak gitu ya. Uangnya banyak, dia bisa beli alat-alat, dia bisa mempekerjakan tenaga kerja, dia punya kemasan yang lebih menarik, karena modalnya besar gitu kan. Ketika dia menggunakan input produksi yang lebih besar, maka harapannya apa? Output yang dihasilkan juga akan lebih besar. Nah, itu pembedanya. Pembedanya skala usaha, pembedanya antara UMKM, skala rumah tangga dengan industri besar ada 2 gitu kan. Karena bicara skala ekonomi, maka bicara tentang modal dan hasil. Input dan hasil, input dan output. Inputnya kalau yang lebih besar harusnya menghasilkan output yang lebih besar. Kalau output lebih besar, otomatis pendapatannya akan lebih besar. Dari segi kualitas biasanya kalau kita melakukan pengolahan yang lebih bagus gitu kan dengan modal yang besar tadi, maka kualitasnya biasanya juga lebih berkualitas. Contohnya apa? Sebentar, saya minta
Kalau misalnya sudah ada petani-petani atau industri rumah tangga yang mengolah minyak. Minyak itu bisa kok diolah gitu kan. Minyak itu bisa diolah, minyak makan itu bisa diolah skala rumah tangga. Tapi apakah dia akan sampai ke pasaran? Belum ada ya. Industri atau misalnya sekarang ada orang deh menawarkan ke Anda, belilah ini minyak makan saya buat sendiri industri rumah tangga. Terus yang satu lagi jual bimoli, beras kemasan. Anda pilih yang mana? Yang bimoli, Bu. Bimoli lah, Bu. Bimoli ya, atau yang promo lah kan, kayak saya pilih yang promo gitu kan. Nah, itu bedanya kenapa kok Anda pilih bimoli? Yang satu mungkin tempatnya pakai botol aqua gitu ya, yang satu sudah kemasan, yang satu nggak ada label, nggak ada packaging yang bagus, nggak ada informasi apa-apa, yang satu sudah kemasan gitu kan. Kenapa? Karena agroindustri punya modal untuk membuat barang-barang, produk-produk, tadi produk ya, kalau sudah ada nilai tambah, sudah ada label, sudah ada kemasan, itu berarti kan sudah ada nilai tambahnya dibandingkan yang tadi, sehingga konsumen ini lebih yakin yang tadi gitu, produk yang lebih banyak nilai tambahnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena modalnya ada, input produksinya tersedia, outputnya lebih bagus gitu. Nah itu tadi bedanya, Along. Kira-kira begitu jawaban saya. Gimana? Tapi Bu, di sini saya mikirnya Bu, produk yang dihasilkan oleh pabrik itu mempunyai suatu kelemahan Bu. Dari itu kelemahannya itu dari cita rasanya Bu. Beberapa ya produk yang dihasilkan oleh pabrik itu seperti jus kemasan, saus sambal itu cita rasanya itu beda sama yang dihasilkan oleh UMKM Bu gitu Bu. Oke, sebentar saya izin tutup pintu sebentar ya. Ya Bu. Ibu tutup pintu biar nggak lepas monyetnya. Oke, dari tadi contoh saya minyak terus ya. Padahal sekali-sekali kayak Along bilang tadi lebih enak kita ngomongin jus gitu siang-siang gini ya. Jus, kemudian apalagi Along yang enak-enak siang ini kita bicarakan tentang jus, tentang ini Bu, madu Bu, madu. Bakso ya. Kalau bakso, oh ya, frozen food ya. Oke, frozen food gitu ya, makanan-makanan olahan. Itu kan yang rumah tangga lebih berkualitas, betul sekali. Berarti PR kita adalah meng-up itu apa ya bahasa, kalau kita beli sesuatu kan up gitu ya. Men-CR-kan, apa sih bahasanya ya? Bagaimana caranya mengupgrade ya? Bagaimana produk-produk rumah tangga ini bisa bersaing gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Betul tadi kualitas. Oke, kalau misalnya industri besar kayak minyak goreng yang saya bandingkan, ya mungkin kalah gitu ya. Tapi kalau misalnya olahan makanan, ya sekarang memang betul masyarakat konsumen lebih tertarik dengan produk-produk olahan rumah tangga karena lebih terjamin gitu. Jadi sebenarnya tidak kalah. Tinggal diperbaiki misalnya packagingnya, atau kita perluas jangkauan pemasarannya, sampai akhirnya nanti produk-produk rumah tangga ini punya pabrik sendiri gitu ya, bisa punya usaha sendiri gitu. Oh pabrikan lagi dong Bu, gitu kan. Ya pabrikan skala rumah tangga gitu. Artinya nanti nggak lagi kita membeli nugget kemasan cem, atau misalnya, ini saya sebut merek kan nggak apa-apa ya, kita nggak lagi membeli nugget-nugget kemasan yang expirednya yang terletak di Indomaret itu udah 1 tahun mungkin gitu kan. Lebih baik kita beli ke orang yang memang produksi baru-baru frozen food-nya gitu. Itu dari mana bisa seperti itu? Dari industri kecil, industri rumah tangga, UKM tadi yang harus kita kembangkan gitu kan. Yang pertama, UKM itu bagaimana caranya bisa berkembang gitu kan. Dari selain meningkatkan kualitas produknya, dia juga harus mengurus perizinan gitu kan. Karena dengan adanya mengurusan perizinan, apalagi dia punya izin BP POM, pasarnya akan semakin luas gitu. Intinya di situ. Intinya di bagaimana produk-produk ini bisa lebih baik kemudian dipasarkan. Produk ini bagus Bu, tapi orang kok lebih memilih yang ini? Ya karena pasar belum kenal. Makanya kenalkan ke pasar produk-produk industri rumah tangga tadi. Kalau di tempat Anda nih, udah ada produk-produk industri rumah tangga, pasarkan aja. Bantu pemasarannya, pemasaran online. Bantu kemudian pengusulan PIRT-nya. Kan ada PIRT online, bayarnya 250.000 kalau nggak salah gitu kan. Ini dengan itu dia punya pasar gitu, pasar yang lebih luas gitu. Betul, oh maksud Along yang tadi ya, jus saya kebayangnya minyak goreng terus gitu. Iya, betul-betul sekarang kayak gitu. Mungkin itu jawaban saya Along. Gimana?
Ya, Bu. Udah pas tuh, Bu. Aprilia di atas kepalanya ada apa itu? Oke, Diana udah pusing itu kayaknya, udah pegang kepala. Ya, oke ya. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya. Slide 1, ya silahkan. Diaktifkan kameranya semuanya. Silahkan senyum, pose bebas. Oke, 1, 2, 3. Saya salin dulu, saya copy dulu. Bentar. Oke, slide kedua. 1, 2. Anissa nggak hidup kameranya dengan Mika? Anissa dan Mika udah hidup. Anissa unstabil. Oke, nggak apa-apa ya Anissa, kita jepret nih. Anissa nggak hidup kamera. 1, 2, 3. Oke. Nanti fotonya saya share ke Classroom. Baik, terima kasih. Sudah jam 15.04, ini habis kuota Anda ya, untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Ya, bukan ngobrol-ngobrol ya, ini kita kuliah. Baik, minggu depan kita nggak online kok, tenang aja. Gitu kan. Nanti ketemu lagi di pertemuan kelima untuk online. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya, atas kesungguhannya. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih juga semangatnya, mudah-mudahan bisa tadi, aku bangga, aku cinta, dan aku peduli pada pertanian Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas materinya. Oh iya, oke ya, silahkan live ya. Oke, Bu.